Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita bisa lancar dan maksimal dalam pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, persilakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. Ya, nanti di chat ke ibu ya, suruh chat ke ibu untuk izin ya. Ya. Oke. Selamat pagi kelas 11 MIPA 2. Pagi-pagi luar biasa. Karena kalian udah semangat, jadi kita langsung mulai aja ya pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke intinya, Ibu ingin kalian sudah bisa memahami mengenai hukum 2 Newton, gerak rotasi, momen gaya dan momen inersia, karakteristik gerak harmonis sederhana, besaran dan satuan yang digunakan. Untuk memahami lebih lanjut, Ibu ingin bertanya dulu mengenai video berikut ini. Coba kalian amati. Dari sini Ibu ingin tanya, ini gerak apa? Bolak-balik dari apa? Permainan apa ini? Orang-orang. Berarti kan udah pernah belajar. Kira-kira besaran apa saja yang terkait dengan gerak harmonis sederhana? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Mbak Elsa. Itu Bu, besarannya ada periode, amplitudo dan simpangan Bu. Oke, disimpan dulu ya. Tapi nanti itu kita nggak hanya belajar itu aja. Kita masih belajar banyak lagi besaran-besaran yang ada di gerak harmonis sederhana. Nah, manfaat kita belajar tentang gerak harmonis sederhana itu apa sih? Jadi nanti kalian itu bisa mengetahui contoh-contoh penerapan gerak harmonis sederhana di kehidupan. Ada kelistrikan, lalu ada di bandulan, tahu bandulan? Ayunan itu ya? Dan nanti kalian itu bisa ngira-ngira ingin naik ayunan yang seperti apa yang aman. Jadi nggak karena dia ekstrim terus kalian bisa main-main ayunan ya. Itu manfaatnya di kehidupan. Hari ini Ibu ingin kita semua belajar mengenai gerak harmonis sederhana. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian bisa melalui eksperimen, kalian bisa mengidentifikasi peristiwa gerak harmonis sederhana dari bandul sederhana dan pegas. Yang kedua, kalian harus bisa merancang prosedur untuk menyelidiki hubungan antar besaran. Yang ketiga, mengukur suatu besaran fisis menggunakan alat ukur dan satuan yang sesuai. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis hasil eksperimen dan menjawab pertanyaan analisis pada LKPD. Dan yang terakhir, kalian mampu memecahkan masalah melalui persamaan matematis. Dengan agenda pada hari ini adalah teman-teman menonton dan menganalisis video hipotesis. Lalu teman-teman melaksanakan eksperimen secara berkelompok dan menyajikan hasil dari eksperimen tersebut serta melakukan evaluasi bersama. Coba kalian lihat video berikut ini. Kalian pernah nggak main ayunan? Pernah. Nah, ayunannya yang kayak gimana? Yang kecil. Yang kecil ya? Yang punyanya anak-anak. Mbak Elsa pernah yang panjang? Iya, yang panjang. Gimana? Oh, di pantai. Iya. Oke. Kalau udah pernah, sekarang Ibu ingin bertanya. Ini namanya orientasi masalah. Ibu memiliki teman, dia memiliki masalah. Coba kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Iya. Jadi, teman Ibu namanya Pak Bagus. Pak Bagus ingin membuat wahana ayunan yang ekstrim di Jatim Park 3. Apa yang harus dilakukan Pak Bagus untuk mempertimbangkan supaya ayunan tersebut menjadi ekstrim? Apakah talinya harus dibuat lebih panjang atau lebih pendek? Atau adakah harus ada syarat berat orangnya? Biasanya kan ada kalau di wahana itu ada minimal berat ya? Nah, apakah harus seperti itu?
Gimana Mbak El? Tinggi badan juga. Oh ya, apakah harus mempertimbangkan itu? Nah, coba kalian buat hipotesisnya, disimpan dulu di buku kalian masing-masing, nanti ditulis di LKPD yang akan Ibu beri. Nah, udah ditulis? Sudah, Bu. Kalau udah ditulis, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah berkelompok ya ini, sesuai dari yang Ibu bagikan kemarin. Mama yang berangkat. Oh, berangkat satu kelompok. Kamu sama aku. Mari melakukan percobaan. Oke, anak-anak kalian sudah dapat alatnya masing-masing kan di mejanya? Sudah. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca prosedur, 2 prosedur yang pendulum dan pegas. Yang pendulum kita akan melaksanakan percobaannya secara langsung dan yang pegas itu melalui pad. Oke, lihat ke sini semuanya ya, perhatikan. Jadi, caranya untuk melakukan percobaan yang pendulum itu adalah dengan mengaitkan beban. Kalian sudah ada bebannya masing-masing kan ya? Iya. Itu lalu dikaitkan dengan tali ke pipanya. Kalau udah seperti ini, siapkan stopwatch yang dari smartphone kalian. Lalu simpangkan dengan sudut 10 derajat. Jadi nanti kalian udah bawa busur kan? Sudah. Dan penggaris ya. Penggaris digunakan untuk apa? Mengukur Panjang tali. Betul. Kalau udah 10 derajat dan panjang talinya udah diketahui, kalian bisa mengayunkan seperti ini. Nanti dihitung berapa getaran? 10. Dan waktunya selama 10 getaran. Nanti silakan diisi LKPD-nya dan analisisnya. Ibu beri waktu 30 menit kalian untuk mengerjakan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau gitu silakan mengerjakan. Oke, untuk percobaan yang pegas, kalian bisa menggunakan tautan berikut ya, di scan atau dijadikan link. Ya, Baik, Bu. oke, Sekian, Bu. sudah. Sudah. Ya, dikerjakan dengan baik ya. Iya. Dan jangan lupa kalau ingin mencari referensi itu kalian bisa menggunakan modul yang Ibu sudah berikan atau LKS dan internet. Boleh. Iya. Izin tanya, untuk variasi datanya itu apakah harus sesuai yang di prosedur, Bu? Ya, harus sama. Sebenarnya nggak apa-apa beda-beda, tapi bisa makan dulu ya supaya nanti satu kelas itu nanti. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lainnya dikerjakan juga ya, soalnya ini Ibu melakukan penilaian, dilakukan yang terbaik. Gitu. Ini Mbak. Ditulis ya, Bu. Oh iya. Stopwatch-nya disiapkan. Oke semuanya, apakah sudah selesai percobaannya? Sudah. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan analisis. Jadi kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Yang pertama adalah yang kita pakai yang pegas dulu ya. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 dijawab oleh kelompok 1. Ya. Kamu berdiri, Bu. Ya. Apa pertanyaan pertama? Apakah dari data dan analisis yang diperoleh dari percobaan mengubah masa beban adanya pengaruh terhadap periode pegas? Mengapa? Iya, karena semakin besar masa beban atau M,
maka periode pegasnya semakin besar, di mana periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk satu kali bergetar. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2, apakah dari data dan analisis yang diperoleh dari percobaan mengubah-ubah konstanta pegas menunjukkan adanya pengaruh terhadap periode ayunan bandul? Mengapa? Ya, karena semakin besar konstanta pegas yang digunakan, maka periode pegasnya semakin kecil. Oke, nomor 3 dan 4 bisa maju ya. Iya, Bu. Tahu. Silakan dijawab di sini. Di sini, Bu. Iya. Dijelaskan, Bu. Iya, boleh. Nah, ini kan nomor 3, buatlah grafik hubungan kuadrat periode T dan terhadap masa beban. Itu didapatkan garis linear ke atas sehingga sebanding. Oke. Dari kelompok 1 dan teman-teman yang lain apakah ada perbedaan? Jawabannya sama? Sama. Oke. Jawabannya dari kelompok 1 bahwa kuadrat periode dengan massa itu berbanding lurus untuk yang pegas. Untuk yang konstanta pegasnya terhadap kuadrat periode berbanding terbalik. Oke, untuk sekarang yang nomor 7 dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, dijelaskan Mbak Raisya. Jadi nomor 7 kan gambarkan gaya yang bekerja pada pegas yang telah dicoba, Bu. Ya. Lalu Gambarnya itu seperti ini, Bu. Lalu F sama dengan F, yang dimana F itu kan M kali A, Ya. dan F pada pegas 2pi per T kuadrat sama dengan K per M, yang dimana ntar dihasilkan T-nya adalah 2pi akar M per K. ya, oke. Dari jawabannya Mbak Raisya ini apakah yang lain ada yang beda? Sama. Ini udah menjawab ya, udah sesuai dengan yang ditulis Mas Bagus. Bahwasanya T kuadrat itu sebanding dengan apa? Massa. Kenapa kita menggunakan T kuadrat bukan T aja? Karena kalau kita pakai T aja itu akan sebanding dengan akar massa. Nah, kalau ada hubungan dengan akar itu nanti grafiknya bukan grafik linear, tapi grafik apa? Parabola. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjawab dengan benar. Oke. Selanjutnya adalah yang kesimpulan dan contoh penerapan gerak harmonis bisa dijawab oleh kelompok 3. Terus yang kedua, penerapan gerak harmonis. Kelompok 3, apakah ada yang beda? Sama. Oke, untuk mengecek apakah jawaban 1, 2, 3, dan 4 itu sesuai dengan jawaban yang selanjutnya, untuk jawaban nomor 7, 8, dan 9 bisa dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, udah ya Mbak Sherly, silakan dijelaskan. Itu menggambarkan gaya yang bekerja pada bandul. Dan seperti yang kita ketahui untuk bandul kan tadi disimpangkan sejauh theta. Nah, tetanya tadi kan paling kecil 10 derajat ya, Bu. Nah, berarti dari sini ini ada dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi masanya dipengaruhi oleh gravitasi atau biasanya kita sebut itu sebagai bebannya atau gaya berat ya, Bu. Kemudian kita jabarkan untuk yang kesininya itu pakai sin dan ke bawahnya pakai cos. Kemudian untuk gaya pemulihnya itu menggunakan F sama dengan min mg sin data karena arahnya ke kiri pakai min. Terus nilai d kuadrat theta per dt itu min g per l theta.
Oke. Untuk yang nomor 8, kita menggunakan momen gaya atau inersia yang kita ketahui semua rumusnya torsi sama dengan L kali atau dikroskan F dengan I atau ini alfa. Nilai ini kan sudah diketahui ya Bu, yang tadi kita jabarkan. Terus kita peroleh nilai omega 0-nya itu akar G per L dengan omega seperti yang kita ketahui itu 2πm atau 2pi per T. Dan nilai omeganya kita masukin ke sini, diperoleh nilai T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Oke. Dari sini, apakah grafik yang sudah dituliskan kelompok 3 sesuai dengan persamaan yang dituliskan Mbak Sherly? Sesuai, yaitu gimana? Kalau T kuadrat terhadap massa itu sebanding atau gimana? Konstan, artinya dia tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Untuk yang grafik ini, T kuadrat terhadap panjang sesuai nggak dengan yang ini? Sesuai. Karena dia di sini di persamaan ini tidak ada massa. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang kesimpulan dibacakan oleh kelompok 1. Oke, setelah kalian melakukan percobaan, akhirnya kalian mengerti kan gaya apa yang bekerja pada pendulum? Gaya apa? Kayak pemulih. Betul, sip. Terus yang pegas juga udah paham kan? Gaya apa? Gaya apa? Kayak pemulih juga. Kan sama ya? Ya. Lalu apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Saya Bu, Oke, Mas Bagus itu silakan. tadi yang dicontoh kehidupan sehari-hari. Kenapa ada rangkaian listrik AC sama fluida Bu? Oke. Ibu akan menjelaskan tentang kenapa rangkaian listrik dan fluida itu bisa termasuk gerak harmonis. Nah, untuk yang listrik karena dia menggunakan ini persamaan yang sama dengan persamaan gerak harmonis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT berikut ini. Nah, untuk yang fluida ini karena ada gaya pemulih juga di fluida. Jika misalnya ini ya awalnya ada fluida pada sebuah pipa. Jika fluidanya ini ditekan yang sebelah sini, berarti kan yang sisi yang lain dia naik ke atas. Nah, ini berarti kan dia punya gaya pemulih di sebelah sini. Nah, maka dari itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa menggunakan PPT ini. Di sini ada video, nanti bisa kalian tonton ya. Apakah Mas Bagus sudah paham? Sudah Bu. Oke. Nah, karena kita sudah belajar lama dan banyak sekali, Ibu ingin tahu seberapa besar pemahaman konsep kalian mengenai gerak harmonis sederhana. Kalian bisa mengakses soalnya atau kuisis pada link berikut. Silakan. Apakah sudah? Sudah. Ibu beri waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan. Soalnya gampang-gampang. Dicoba dulu ya. Jangan mengeluh gitu. Oke. Karena tadi Ibu lihat masih banyak yang keliru di soal ini. Jadi Ibu ingin meminta salah satu siswa yang jawabannya benar. Nah, di sini yang benar ada Mbak Elianti. Silakan Mbak El menjelaskan kepada teman-temannya. Izin menjelaskan, sebuah bandul memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon dan bandul tersebut diberi sudut simpangan sebesar 30 derajat, tentukan amplitudo getaran dan gaya pada saat simpangan maksimum serta periode getarannya. Diketahui N-nya itu 100 gram, jadi dikonversi ke kilogram, jadi 0,1 kilogram. L-nya 40 cm, dirubah menjadi meter, jadi 0,4 meter. G-nya atau gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat dengan sudut θ-nya 30 derajat.
dan T-nya sama dengan 0,4 pi sekon. Oke. Dari yang dijelaskan Mbak Yanti, apakah ada pertanyaan? Sudah. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih Mbak Yanti, tepuk tangan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin tanya, dari yang sudah kalian pahami, apakah ada kesimpulan pembelajaran selama mulai dari pagi tadi? Baik, Mbak Cila. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini tuh tadi kan ada ibu menyuruh untuk hipotesis kan dia. Jadi itu hipotesisnya itu sudah terjawab. Berarti pada gerak harmonis benda dapat bergerak karena adanya gaya pengundi yaitu mg sin theta yang mempengaruhi waktu ayunan untuk bergerak bolak-balik yaitu panjang tali. Di sini masa bebannya itu tidak berpengaruh, Bu. Jadi Pak Bagus bisa membuat panjang talinya semakin panjang supaya waktu pengunjung saat bermain ayunan itu lebih lama. Tetapi Pak Bagus tidak perlu membatasi berat badan karena waktu ayunan untuk berayun itu sama kalau panjang talinya sama. Meski begitu Pak Bagus harus yakin ayunannya kuat untuk menampung berat badan pengunjung. Oke, terima kasih Mbak Cila. Tepuk tangan dulu. Nanti disampaikan ke temannya Ibu ya solusinya. Oke. LKPD-nya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Baik, gunanya lanjutkan. Makasih ya. Oke, sebelum Ibu meninggalkan kelas ini, apakah ada refleksi bagaimana kelas kita hari ini dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Oke, Mbak Zahra. Ini maju. Boleh maju. Oke, kalau dari saya itu pembelajaran hari ini berhasil karena kan ada praktikum juga kan, dan kita merancang-rancang alatnya. Terus alhamdulillah kelompok saya itu anggotanya aktif, terus juga iya, terus juga kooperatif gitu. Tapi mungkin tadi ada yang susah itu buat ngejawab nomor 7 sama 8 Bu di LKPD, kan ada kayak nurunin rumusnya juga kan. Iya. Tapi udah oke kan ya? Oke. Terima kasih Mbak Zahra. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas waktunya kalian telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.